Pemirsa, diskusi kita lanjutkan di segmen terakhir. Mungkin bisa, apa yang bisa Anda sampaikan terhadap kaitan Pilgub Jambi Persis Media terakhir? 1 menit. Baik, terima kasih Bang. Sebagai penutup statement, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa media ini salah satu pilar demokrasi. Artinya kandidat bisa bersosialisasi melalui media. Mereka bisa menyampaikan visi dan misi, program, dan apa yang akan mereka lakukan ketika dipercaya memimpin Provinsi Jambi. Tentu sebagai wartawan, sebagai pengusaha media, tentu saya ingin menyampaikan bahwa kepada para kandidat, ya silakan bersosialisasi di media massa. Silakan sampaikan visi dan misi, baik di online, cetak, televisi, tentu dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apa-apa saja yang ingin mereka sampaikan. Artinya tidak yang ada terjadi saat ini kan kebanyakan tim sukses, termasuk kandidat sendiri bersosialisasi di media sosial, medsos, yang tidak jelas punya siapa dan tidak jelas apakah itu media atau tidak. Makanya kita dari SMSI sangat mendorong para kandidat silakan menggunakan media yang ada, termasuk utamanya media-media yang sudah terverifikasi Dewan Pers, untuk mereka menyampaikan visi misi mereka. Karena ini media mainstream loh, dan ada trust di situ gitu loh, bukan hoax, karena mereka merupakan sebuah media yang sudah terverifikasi, punya wartawan utama dan segala persyaratan yang lain. Oke, itu saja, terima kasih. Mungkin dari PWI mungkin bisa sampai. Terima kasih Bung Mutadi. Jadi memang PWI selalu menempatkan pada organisasi profesi. Artinya kita memang PWI itu punya tugas besar melahirkan teman-teman wartawan itu wartawan profesional. Itu tugas pokok PWI itu. Maka dari 10 program PWI itu 9 diantaranya itu diklat pelatihan pendidikan. Nah, 1 baru urusan yang lain-lain. Terkait Pilgub Jambi, kita berharap teman-teman wartawan anggota PWI khususnya itu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam berkarya. Baru-baru ini juga PWI bekerja sama dengan MPR mensosialisasikan etik of conduct. Artinya dalam proses mencari berita juga ada etik yang kita atur. Nah, melalui 2 kitab suci ini, kalau boleh kami istilahkan ini, kitab suci wartawan. Mudah-mudahan wartawan bisa menempatkan dia sebagai pekerja publik. Nah, tentunya juga sangat tidak adil kita mengabaikan dari sisi perusahaannya. Artinya perusahaan juga harus hidup tadi seperti kita ada. Yang paling penting adalah fire of wall, artinya dinding apinya jelas sebagai wartawan, kemudian sisi industrinya. Oke. Mungkin Bung Nugroho. Politik itu dinamis ya. Jadi tidak ada hitungan pasti dalam politik. Kalau mungkin kalau kita membahas yang lain, 1 tambah 1 2. Tapi dalam politik itu tidak bisa 1 tambah 1 2. Dia dinamis. Yang ada kepentingan. Jadi begitu menggodanya kita berbicara tentang politik, sehingga terkadang banyak wartawan atau jurnalis terjerumus untuk menjadi tim sukses. Itu menjadi catatan tersendiri bagi IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Artinya kami mewanti-wanti juga terhadap teman-teman di jurnalis, kalau mau menjadi bagian dari tim kampanye atau tim sukses, ya silahkan keluar dari profesi mereka jurnalis untuk menjaga independensi dan trust masyarakat terhadap jurnalis. Kemudian kami juga mendorong masyarakat untuk juga mengawasi media, bahwa jika ada media yang terlampau menggiring opini atau apa, silahkan melewati jalur resmi, dalam hal ini Dewan Pers, untuk mengungkap karya jurnalistik yang ada di yang mereka buat. Kami juga mengajak para jurnalis, terutama juga media-media, untuk menciptakan suasana yang kondusif, membuat jurnalisme yang positif untuk kemajuan demokrasi khususnya di Jambi. Itu aja, terima kasih. Mungkin Bung Suang 1 menit. Ya, pertama itu kita bicara soal kemerdekaan pers ya. Di dalam konteks pilkada, bagaimana kemudian
kita berharapnya calon-calon ini mengerti tentang undang-undang pers, bahwa ketika media memberitakan sesuatu yang tidak disenangi oleh kandidat, bukan sebenarnya untuk menjatuhkan, tapi adalah bagian dari koreksi, untuk koreksi kepada kandidat juga, bukan sebagai black campaign. Yang kedua, terkait itu tadi, bahwa apa sih konten yang diharapkan media sebenarnya dari kandidat, bukan soal dia dapat partai apa, tapi apa yang akan menjadi program dia untuk masyarakat. Makanya kemudian sangat berharap kita dalam waktu dekat kandidat, apakah di Pilgub, apakah di Pilbub, itu bisa secepatnya kemudian membuat sebuah visi yang bisa diuji oleh siapapun, visi yang terarah, yang spesifik, dan yang reliable. Karena kalau tidak ada itu, ya kita kemudian nggak akan menemukan kemudian satu kandidat atau dua kandidat yang bisa akan dipercaya oleh masyarakat. Kita yakin itu, bahwa masyarakat kita bukan masyarakat yang kurang pintar, kurang informasi, tapi masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas. Jangan sampai kemudian masyarakat harus memilihnya bukan karena programnya, tapi karena ada lampirannya, ada sesuatunya. Itu yang kemudian kita lakukan. Jadi segeralah membuat visi misi yang bisa terkait dengan rakyat, seperti hilirisasi misalnya. Oke. Terima kasih. Mungkin Pak Rojali. Terima kasih. Dalam kaitan Pilgub ini tentu peran media ini sangat penting sekali. Oleh karena itu bagi media-media itu sendiri, netralitas, independen itu perlu dijaga, karena jangan sampai nanti masuk ke lorong-lorong yang tentu akan membuat medianya itu sendiri akan tidak netral. Jadi di media ini juga tentu ada peran pendidikan, kemudian peran ini yang menjadi tanggung jawab ya kita, bagaimana berdemokrasi, kemudian bagaimana mensukseskan Pilgub itu sendiri. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan bersama. Muhammad, mungkin closing terakhir Anda sebagai media dan kaitan juga dengan sebagai konsultan 1000 desa. Baik, saya kira bicara Pilgub, bicara pilkada, kita adalah bicara pemimpin. Pemimpin itu saya kira harus bisa memberikan mimpi, dan mimpinya harus terkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Sampai hari ini saya melihat bahwa saya tidak tahu apa mimpi calon pemimpin kita ini. Saya belum tahu mimpinya, karena saya lihat semuanya adalah pencitraan. Oleh karena itu, saya terus terang, saya dalam 1 bulan itu 2 kali turun ke desa-desa, dan tak ada satupun orang desa yang tahu bahwa ini pemimpin A ini punya visi ini, pemimpin A ini punya visi ini, pemimpin C ini punya visi ini. Nah, dan saya kira ini kan perlu peran media, dan pemimpin juga harus tahu, lewat media lah mereka menyampaikan ini, dan sampai hari ini belum terkomunikasi dengan baik. Kalau seorang pemimpin itu tidak bisa memberikan mimpi untuk rakyat, lebih baik tidak usah saja mencalonkan jadi pemimpin, gitu kan. Memberi mimpi saja tidak bisa, apalagi mensejahterakan rakyat. Saya kira demikian. Oke. Pemirsa, salah seorang pahlawan nasional, Haji Umar Said Cokroaminoto, mengatakan bahwa jika ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Saya Muhtadi Putranusa dan seluruh kru Jambi TV yang bertugas mohon undur diri, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih.